Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Buat kalian yang baru gabung dan baru join di channel aku, selamat datang. Perkenalkan, aku Ocha. Dan di episode 25 kali ini, aku bakal bikin kalian jadi cewek yang super cantik, atraktif. Kalian wajib dengerin ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat di subscribe dan di like dan di share ke teman-teman kalian. Pasti atau ada banyak pertanyaan di benak kalian yang mungkin lagi berada di phase merasa gak percaya sama diri kita sendiri, ngerasa insecure, gak ngerasa cantik, gak ngerasa worth it, dan sebagainya. Kayak, bisa gak ya aku cantik kayak dia? Bisa gak ya orang jelek kayak aku tuh dapet pacar? Kayaknya gak mungkin deh. Apa aku bisa cantik kayak mereka? Gak mungkin aku cantik. Dia kan emang udah cantik dari lahir. Dia emang udah cantik dari sananya. Dia punya privilege, dia punya duit, bla bla bla. But sorry to say that, jawaban jujur dari aku yaitu iya, kalian gak bisa. Kalian gak bakal bisa jadi cantik kalau kalian masih mikir kayak gini. Kenapa kak? Apa masalahnya? Apa hubungannya sama mikir kayak gitu jadi ngebikin kita nggak cantik? Yang pertama, karena kalian udah mikir negatif duluan ke diri kalian sendiri. Kamu tuh udah mikir bahwa diri kamu itu jelek. Yang kedua, karena kamu tuh udah tahu bahwa diri kamu itu jelek. Bukannya memperbaiki diri, malah kalian tuh sempet-sempetnya gitu mikir buat cari cowok, cari pacar. Coba kalian pikir deh, kalau kalian sendiri aja menganggap diri kalian itu jelek, ya apalagi orang lain gitu kan? Mana mungkin juga mereka mau sama kalian. So benerin dulu cara berpikir kalian, baru nanti kalian mikirin cowok-cowokan, mikirin pacaran, biar nanti kalian tuh dapet pasangan yang baik gitu. Dan di sini aku bakal benerin satu-satu dan bakal ubah mindset kalian. Sebenarnya kita itu nggak jelek. Aku nggak terima kalau ada yang bilang aku itu bakal selamanya jelek, dan kita itu nggak akan pernah bisa jadi good looking. Ibaratkan tuh tubuh manusia, buat bikin kita jadi cewek yang lebih cantik, kita perlu start dari atas ke bawah, mulai dari otak, wajah, tubuh, dan hal yang ada di tangan kita, yaitu karya. Pertama kita mulai dari otak atau dari mindset, karena ini yang bakalan jadi penentu semua action kita. Kayak yang udah aku bilang di awal tadi, kalau kalian mikir diri kalian itu jelek, ya udah kamu tuh bakalan selamanya bakal jadi jelek terus. Mikirnya tuh gini, kalian mungkin sekarang belum ngerasa cantik atau belum cantik, masih belum good looking, tapi yakin deh kalian tuh bisa loh lebih cantik dari sekarang. Anggap aja level kecantikan kita itu sekarang dari angka 1 sampai angka 10, dan kita itu masih berada di level 4 misalkan, dan kita tuh bisa banget buat naikin kecantikan kita ke level 6 sampai 7 dalam beberapa bulan ke depan aja. Dan kalau kalian masih terus konsisten naikin kecantikan buat berada di level 9 bahkan di level 10, itu bisa banget. Apalagi kita ini cewek, beda sama cowok yang dimana faktor ketampanan fisik itu bergantung banget sama wajah. Sedangkan cewek buat good looking itu banyak faktornya, dan banyak juga yang bisa diimprove. Meskipun wajah kita itu gak secakep, gak secantik artis idol-idol Korea, bahkan muka kita itu tuh muka pas-pasan, masih bisa banget loh kita naikin levelnya, masih bisa kita improve buat jadi apa yang kita mau dengan ngebagusin hal lain. Sekarang kita masuk ke faktor mindset. Kalau kalian sekarang ngerasa gak cantik, ngerasa jelek, please kalian jangan fokus dulu buat ngejar cowok atau bahkan buat cari pacar, tapi kalian tuh udah fokus aja buat memperbaiki diri sendiri dulu. Kenapa kayak gitu kak? Kan emang tujuan aku jadi cantik ya buat dapetin cowok. Jawabannya ya, karena kalau kamu jelek tapi yang dipikirin malah tentang cowok, ya kamu jadinya bakalan pakai berbagai trik dan tipu muslihat buat memaksa cowok biar suka sama kamu. Contohnya, pakai foto yang udah diedit habis-habisan. Misalkan pakai face up itu kita edit mukanya pakai muka idol atau pakai muka orang lain, atau bahkan yang lebih parah itu malah pakai foto orang lain dan ngeklaim itu tuh muka kita, ngefaker demi disukai cowok-cowok. Dan kamu akhirnya apa? Akhirnya kamu tuh bakalan terus ngandelin kebohongan dan tipu muslihat terus-terusan. Kalaupun di awal berhasil, tapi ya tetap aja pada akhirnya pasti si cowok tuh bakalan tahu, dan cowok ya bakalan ngerasa tertipu, dan ya udah ujung-ujung itu kalian pasti bakalan ditinggalin. Oh, jadi mendingan fokus perbaiki diri dulu sampai kamu itu nggak ngerasa diri kamu itu jelek lagi, sampai kamu itu ngerasa bangga gitu atas pencapaian yang udah kalian capai buat menjadi lebih baik lagi. Dan kalian tuh bisa fokus 3 bulan aja untuk stop yang mungkin biasanya itu kalian suka ngejar-ngejar cowok, dan kalian itu jadi stop
buat ngejar-ngejar cowok lagi, karena itu bukan kodrat kita sebagai wanita untuk mengejar laki-laki. Just still focus on yourself. Pasti bakal ada perbaikan sekecil apapun itu dalam diri kamu. Dan kalau ada perbaikan, soal dapetin cowok itu urusan yang gampang, kecil lah. Oke, nah sekarang dari otak kita itu turun dikit ke bawah, ngomongin soal wajah. Aturan dan kuncinya itu satu, bersyukur. Syukuri wajah kita, karena itu adalah wajah kita dan itu pemberian dari Tuhan untuk kita. Kalau soal wajah sama tubuh, kuncinya cuma satu, yaitu rapih dan juga bersih. Itu udah paling basic. Dan satu lagi, jangan bau, harus wangi. Itu little things yang lebih penting daripada cantik atau ganteng. Kalau kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi muka kamu, ya udah, nggak usah meratapi, nggak usah berlarut-larut, nggak usah insecure berat, apalagi sampai menyesali hidup. Big no. Misi kita di sini adalah dengan memaksimalkan usaha, misalkan dengan kita tuh menjaga kebersihan, jaga kerapihan wajah, gigi, rambut, kulit, dan secara psikologis itu hal yang menentukan banget dalam memilih pasangan. Jadi pastikan kamu itu rajin gosok gigi, rajin rawat badan, harus wangi, jaga kesehatan kulit, rambut, dan juga sebagainya. Intinya kalian tuh rawat sebaik mungkin diri kalian sendiri. Paling basic banget menurut aku dalam merawat diri kita sendiri, yaitu dengan mandi minimal 2 kali sehari. Dan juga jangan lupa cuci muka kita itu minimal 2 kali dalam sehari. Dan kalian bisa pakai skincare, pakai yang basic-basic aja dulu, nggak usah terlalu banyak skincare. Yang penting kalian itu pakai facial wash, pakai moisturizer, pakai toner, dan juga serum. Itu udah lebih dari cukup. Jangan lupa pakai sesuai dengan jenis kulit kamu. Oh ya, satu lagi, jangan lupa pakai sunscreen di siang hari untuk melindungi wajah kita itu dari paparan sinar UV. Sebelum keluar rumah, sebelum ketemu orang, even kalian sendiri di rumah pun, biasakan untuk gigi, rambut, dan wajah kalian itu dalam keadaan yang bersih, terawat gitu. Pernah ada pertanyaan kayak gini ke aku, katanya, "Kak, kalau aku jerawatan gimana?" Ya nggak apa-apa, it's normal. Apalagi kalau kamu itu masih masa remaja dan emang hormon kalian itu masih aktif-aktifnya. Dan nanti kalau kamu sudah makin dewasa, sudah lepas masa remajanya, lama-lama juga akan berkurang dengan sendirinya. Dan yang terpenting harus dibarengi dengan usaha, dengan kita merawat wajah kita sendiri buat mengurangi si jerawat itu. Dan intinya tetap percaya diri, nanti setelah lewat masanya jerawat juga pasti bakalan berkurang, bahkan hilang gitu dengan sendirinya. Sama juga dengan halnya kalau gigi kamu itu nggak rata misalnya, dan kamu itu pengen ngeratain gigi kamu tapi kamu nggak punya budget yang cukup, ya kamu harus fokus buat cari uang dong, berusaha nabung, dan nanti pasti bisa kita pergi ke dokter gigi dan ngelakuin sesuatu, pasang behel misalnya. Di sini kita juga harus ingat, jangan terlalu fokus sama kekurangan kita, jangan fokus ke jerawat yang kita punya atau gigi kita yang gak rata atau hal lainnya. Masih banyak kok hal lain yang bisa bikin kita itu cantik. Nah, selanjutnya ada faktor kedua tentang kecantikan wajah, yaitu simetri. Makanya ketika kita sedang bercermin, pastikan alis, mata, dan senyuman kita itu simetris, jangan miring. Kita juga harus belajar senyum yang tarikannya itu simetris dengan postur badan kita yang tegak berdiri. Jangan lupa juga baju usahain seimbang kanan sama kirinya. Percaya deh, hal sekecil ini pun ini tuh beneran ngaruh banget, bisa bikin kalian itu tampak terlihat lebih atraktif. Satu lagi faktor yang bisa bikin wajah kalian kelihatan lebih good looking lagi adalah dengan memiliki wajah yang tirus. Tapi di sini aku nggak ngeklaim bahwa yang memiliki wajah tidak tirus itu bukan berarti tidak good looking ya. Dan cara paling gampang untuk meniruskan wajah adalah dengan mengurangi lemak secara keseluruhan. Dengan diet misalkan, kalian bisa defisit kalori ataupun diet ala-ala lainnya. Kalian juga jangan lupa olahraga tentunya dan dijaga juga pola makannya. Otomatis wajah juga bakalan kelihatan lebih tirus gitu. Dan badan kita pun ya ikut sehat. Otomatis kita bakal terlihat lebih good looking. Kalian juga bisa dengan coba mewing, kayak yang pernah sempat viral kemarin. Cara paling gampangnya itu dengan mengunyah permen karet yang tidak mengandung kalori ya. Banyak kok di Alfamart. Sehari minimal 30 menit lah kalian mengunyah permen karet. Atau kalian juga bisa deh lebih banyak gitu makan makanan yang keras atau yang alot, kayak contoh apel, jambu, dan lain-lain. Biasakan juga pas ngunyah itu kalian jangan cepet-cepet langsung ditelan gitu, dikunyah dulu sampai halus lalu ditelan. Kurang-kurangin minum-minuman yang pakai sedotan, itu ngaruh banget ya teman-teman, karena itu justru bakal bikin otot pipi kita itu makin tebal. Jadi kita itu bakalan kelihatan lebih tembem pipinya. Kurangi juga kebanyakan makan garam, micin, yang asin-asin, karena
karena ini tuh ngikat air yang bikin muka kita itu terlihat lebih chubby. Selain itu, nafas juga kita tuh perlu biasain pakai hidung, jangan pakai mulut. Di saat kamu mingkem tutup mulut, muka kalian tuh pasti kelihatan jauh lebih cantik dibanding dengan mulut kita terbuka saat bernafas. Nah, itu tuh tadi sekilas pembahasan tentang wajah dan apa yang bisa kalian lakuin. Dan sekarang kita tuh bakalan ngomongin tentang tubuh, apa yang ada di badan kita dan apa yang kita pakai. Tapi sebelum bahas fashion dan outfit, kalian wajib sadar ini dulu. Tipe fashion terbaik yang tidak bisa dikalahkan oleh tips manapun adalah dengan mempunyai badan yang ideal. Kamu nggak harus punya badan yang kayak model, yang penting tuh nggak terlalu kurus dan nggak terlalu gemuk. Jujur, orang yang punya badan yang bagus itu menarik banget, so attractive, apalagi di mata para cowok. Even mukanya itu biasa aja, tapi kalau punya body yang bagus, yang ideal, mau pakai kaos harga puluhan ribu juga bakal kelihatan cantik dan mahal. So, gimana pun kondisi fisik kamu, berapapun berat badan kalian, berapapun usia kalian, targetkan dan investasikanlah dulu untuk memiliki badan yang ideal dan bagus. Caranya gimana? Ya olahraga, ngapain lagi selain olahraga dan mengatur pola makan kita. Kalau kalian mau lebih cepat efeknya, kamu bisa pergi ke gym. Simpelnya kalau kalian kurus, kalian bisa bulking atau makan lebih banyak lagi buat dapetin badan yang ideal. Dan sebaliknya, kalau ngerasa badan kita itu kegemukan, kita itu bisa ngelakuin yang namanya cutting atau diet dan makan lebih sedikit. Kalau mau lebih detail, kalian bisa hitung kalori harian kalian pakai aplikasi MyFitness. Kalian bisa download di Play atau App Store. Kalian juga bisa kurangi gula, minyak, kurang-kurangi juga makan makanan instan, kemasan, banyakin makanan buah dan sayur. Kalian bisa ganti cemilan snack kita itu menggunakan buah, banyakin juga protein. Kalau ngerasa daging kemahalan, ganti pakai tempe dan telur. Dan pastikan tidur kita itu cukup, minimal 6 jam. And say no to begadang. Kalau bisa 7-8 jam tidur kita itu jauh lebih bagus. Nah, itu dia beberapa tips dari aku. Kalian bisa langsung ngelihat perubahannya dalam 3 bulan. Intinya tetap konsisten. Kuncinya adalah jadikan ini tuh sebagai lifestyle kita. Selanjutnya kalau ngebahas tentang fashion, nggak perlu yang rame-rame, nggak perlu yang mewah, nggak perlu yang branded menurut aku. Menurut aku kuncinya itu ya satu sih, yaitu simple aja tapi tetap kelihatan elegan gitu. Pakai warna-warna yang netral. Untuk rekomendasi outfit kalian bisa searching di TikTok, Instagram, atau sumber lainnya. Tapi biasanya aku buat nyari inspirasi outfit itu ya di Pinterest. Ingat ya, nggak perlu mahal dan nggak perlu branded. Yang penting kita itu pintar buat mix and match outfitnya. Oke, mungkin segini aja pembahasan video kali ini dari aku. Semoga video ini tuh bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di subscribe buat dapetin video pembahasan lainnya dari aku yang mungkin bakalan sangat berguna dan berpengaruh hidup kalian. See you next video guys. Bye.